Boleh dijelaskan kembali Oh iya. apa yang dimaksud dengan membayar iuran JKN melalui auto debit dan bagaimana caranya? Keuntungannya sendiri Pak, sobat JKN menggunakan auto debit dengan manual nih, Iya. bayar ke kanal-kanal lainnya gitu, itu Betul. apa Pak keuntungannya? Sobat JKN mungkin hari ini sambil nonton podcast mau langsung daftar auto debit Pak, Iya. itu gimana Pak cara mengaktifkan auto debit? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat JKN di PodJD, Podcast JKN Depok dengan saya Sally dan masih ditemani sama Pak Ramanto. Jumpa lagi dengan Sally di sini. Oke. Nah, Sobat JKN, buat Sobat JKN yang sudah melihat episode sebelumnya ya Pak ya, membahas tentang pentingnya membayar iuran. Tapi mungkin ada beberapa yang masih harus kita tekankan lagi Pak. Iya, betul. Tentang membayar iuran melalui auto debit, karena ini sangat interesting ya Pak ya, untuk diketahui juga sama Sobat JKN. Jadi langsung saja kita akan mengulik lagi tentang auto debit. Untuk lebih detailnya lagi Pak, boleh dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan membayar iuran JKN melalui auto debit dan bagaimana caranya? Kalau temanya berat gini harus ganti kan? Oh iya, harus lebih intelek ya? Iya, nggak kelihatan. Boleh Pak. Oke, jadi begini, kalau berkaitan dengan segmen sebelumnya, intinya auto debit ini menjadi salah satu fasilitas kita sediakan bagi peserta untuk bisa tertib membayar iuran. Ya, memudahkan peserta membayar iuran, khususnya agar terhindar dari lupa. Itu khususnya. Karena dalam keseharian kita setiap awal bulan, biasanya nih kalau yang siklusnya gajian, dia akan ada prioritas pembayaran. Ada pos-posnya ya Pak. Betul. Nah, ketika tidak auto debit, bisa saja terlewat. Baik terlewatnya karena memang sadar dilewat dulu gitu kan ya, dikebelakangkan, atau yang memang tidak sengaja lupa. Nah, untuk menghindari dua hal tersebut, maka kita bantu dengan auto debit. Dan saya kira auto debit ini bukan cuma ada di pembayaran iuran BPJS Kesehatan, tapi secara umum juga ada dalam fasilitas pembayaran yang lain yang sifatnya rutin bulanan. Ya, pasti tujuannya juga positif ya. Auto debit ini memudahkan, terutama yang sering lupa dan terlalu sibuk ya. Dan juga banyak tagihan. Itu dia. Oke, Pak, kalau keuntungannya sendiri Pak, Sobat JKN menggunakan auto debit dengan manual nih, bayar ke kanal-kanal lainnya gitu, itu apa Pak keuntungannya? Saya kira praktis. Itu saja, karena tidak ada lagi keunggulan yang lain. Karena kalau misalnya dia manual, baik itu di channel retail ya, di mart begitu, kan tetap harus membawa virtual account. Nah, atau mungkin bahkan kalau di mobile banking pun dia harus menyimpan nomor VA gitu. Tapi kalau sudah pakai auto debit, ya dia akan terus berjalan setiap bulan. Jadi nggak perlu lagi harus mengingat PA-nya atau dan lain-lain ya. Hanya proses di awal pendaftarannya aja. Auto debit. Nah, Kak, karena kan bank udah beragam ya Pak, banyak sekali nih Pak. Mungkin juga Sobat JKN pengen tahu bank mana aja yang bisa menjadi kanal pembayaran secara auto debit yang sudah kerjasama sama BPJS Kesehatan. Jadi auto debit ini memang sudah sejak tahun 2017 kalau tidak salah digalakannya. Mulai kenal betul. Awal-awal memang sudah ada cikal bakal auto debit, tetapi yang benar-benar dikerjasamakan antar instansi dengan BPJS Kesehatan Pusat itu melalui 2017-2018. Nah, auto debit ada 5 bank sampai saat ini di bank BUMN milik negara, Himbara begitu katanya, BNI, Bank BRI, Mandiri, Bank Mandiri, kemudian BSI dan BCA. BSI dan BCA. Ada 2 bank swasta lah. Berarti 5 ya Pak ya? Ada 5 Oke, itu yang kerjasama sama BPJS Kesehatan. Nah, kalau Sobat JKN mungkin hari ini sambil nonton podcast mau langsung daftar auto debit Pak, itu gimana Pak cara mengaktifkan auto debit? Iya betul. Jadi auto debit ini idealnya sepasang bersamaan ketika peserta mendaftar JKN. Di awal? Ya, di awal yang PBPU Mandiri lah gitu ya. Tapi kalaupun di tengah jalan, selama ini sudah PBPU Mandiri terus tiba-tiba di tengah jalan kepingin auto debit, ya bisa juga. Bisa juga. Kenapa kita ajukan di awal? Supaya tidak terlewat. Begitu kan, sekalian misalnya datang ke kantor, sekalian mendaftar langsung dengan metode auto debit. Gitu. Nah, kalau caranya ada 3. Yang pertama bisa langsung di mobile JKN. Satu rangkaian dengan mendaftarkan
kepesertaan begitu kan ya. Kemudian yang kedua datang ke kantor, Datang ke kantor BPJS BPJS ya? Kesehatan, betul. Nanti dari petugas pelayanan di peserta di loket itu akan disediakan link atau semacam menu untuk mendaftar autodebit. Oke. Dan yang ketiga tentu saja di bank. Di bank tempat yang tadi di Yang 5 bank tadi? Ya, justru kalau tingkat kesadaran masyarakat sudah baik, itu justru yang kita dorong yang nomor 3. Karena itu benar-benar urusan nasabah dengan banknya. Iya, betul. Tidak berkaitan secara langsung dengan BPJS. Tetapi karena mungkin sama-sama kita meningkatkan kesadaran masyarakat, tidak ada salahnya kami memfasilitasi untuk bisa pendaftaran autodebit tersebut. Betul. Jadi nggak melulu di BPJS Kesehatan langsung ya, bisa ke bank tadi ataupun melalui online ya Pak? Iya, melalui online. Kalau yang mobile CKN. Ya. Pak, ini kalau misalkan Sobat JKN juga pasti ada bertanya-tanya nih Pak, kira-kira untuk autodebitnya sendiri apakah dia atau Sobat JKN bisa memilih tanggalnya atau memang sudah ditentukan tanggalnya Pak? Iya, kalau memilih saya kira tidak ada menu itu ya. Karena secara random jutaan orang akan bervariasi. Betul. Sehingga dalam sistem bank itu secara umum ya, dikasih interval antara tanggal 1 sampai tanggal 10 tiap bulan. Nah, tapi ada bank-bank tertentu yang memang secara sistem dia menghitung hari sejak awal mendaftar dengan jarak rata-rata 29 atau 30 hari. Oh gitu. Ya, tapi intinya semua diarahkan di awal bulan. Dan kalau sebelum tanggal 10 ya? Iya, begitu. Iya. Jadi mungkin pesan dalam podcast ini untuk peserta yang memang sudah mendaftarkan melalui autodebit, tolong saldonya disiapkan. Nah itu Pak, setiap bulan, saya selanjutnya. Ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Iya. Jangan sampai keduluan dengan pembayaran tagihan yang lain atau cicilan yang lain gitu kan. Nah, biasanya Pak kalau misalkan Sobat JKN bukan pekerja yang gajinya rutin ya Pak ya, pasti ada fluktuatif di pemasukannya. Nah, misalkan satu bulan tuh dia ada ternyata tidak mencukupi saldonya untuk membayar iuran JKN itu dampaknya apa Pak? Iya, jadi sama seperti yang tidak autodebit. Artinya ketika tidak terbayar atau gagal autodebit, maka akan terjadi tunggakan. Bulan tersebut dianggap bulan tersebut dianggap tidak membayar iuran dan tanggal 1 bulan berikutnya itu menjadi nonaktif, status kepesertaannya nonaktif. Nah, harus diperhatikan tuh Pak ya. Ya, betul. Jadi dipantau juga saldonya. Dan pada saat itu jangan kaget kalau suatu saat anggota keluarganya sakit tidak bisa digunakan. Nah, betul Pak. Terus Pak kalau misalkan ini kan memudahkan ya Pak. Berarti mungkin Sobat JKN juga berpikir apakah dengan menggunakan autodebit itu iurannya akan berbeda daripada mereka yang membayarkan secara manual? Kalau dari nilai iuran tentu saja kita berpegangan pada Perpres. Sesuai dengan Perpres yang berlaku. Tetapi dengan media autodebit saya kira dengan sistem pembayaran yang lain juga sama, yaitu ada biaya administrasi bank sebesar 2.500. Jadi ya saya kira itu umum ya, tidak autodebit pun kalau bayar BPJS atau bayar yang lain ada biaya administrasi bank. Betul. Jadi memang ada biaya admin, cuman biaya admin yang wajar pada umumnya ya Pak ya. Iya. Nah Pak, kalau misalkan secara autodebit ini kan juga pasti kerahasiaan data atau keamanan data itu kan menjadi penting juga buat Sobat JKN ya Pak. Tapi apakah aman gitu Pak mereka untuk menggunakan autodebit dan men-share data rekening dan lain-lainnya selama ini sifatnya aman atau gimana Pak? Iya betul. Jadi kalau kita lihat konteksnya kembali lagi bahwa autodebit ini tidak hanya untuk BPJS Kesehatan ya, untuk pembayaran yang lain pun juga menggunakan autodebit. Artinya bank sudah menjamin keamanan dan kerahasiaan data gitu. Kalau dalam proses pendaftaran baik di kantor BPJS apalagi langsung ke bank dimintakan NIK dan data pribadi, saya kira itu sudah satu rangkaian terhadap proses mendaftarkan autodebit. Jadi yang selama ini belum ada keluhan tanda kutip kebocoran data begitu hanya karena mendaftarkan autodebit. Oke, berarti aman ya Sobat JKN, gak usah khawatir. Iya, betul. Iya Pak. Terus satu lagi deh sebelum kita tutup ya Pak. Iya. Nih kalau misalkan Sobat JKN di tengah-tengah udah daftar nih tiba-tiba di suatu ketika dia pengen menonaktifkan sistem autodebitnya dan mau membayarkan secara langsung secara manual tuh bisa gak sih Pak? Iya, justru ini yang perlu disampaikan Mbak Sally. Beberapa peserta ketika mau menghentikan autodebitnya datangnya malah ke kantor BPJS. Oh gitu, salah ya Pak? Bukan salah sih, cuma
pemahamannya bukan itu yang secara utuh. Oke. Pemahaman secara utuh itu auto debit adalah nasabah dengan bank. Bang, oke. Kebetulan ngebayarnya tagihan iuran BPJS. JKN, oke. Dan untuk memudahkan itu pada saat daftar kita bantu mendaftarkan auto debit. Oke. Tapi untuk penghentiannya itu langsung antara Bank. nasabah dengan bank. Oh, Ya, oke. jadi tidak perlu lagi datang ke BPJS walaupun awal-awal kita bantu daftar. Tapi kalau untuk penghentian adalah langsung kewenangan yang bersangkutan dengan bank untuk menghentikan apapun, bukan cuma BPJS gitu. Mau menghentikan tagihan air, telepon. ya telepon, listrik yang auto debit kan nasabah langsung. Betul. Gitu. Jadi intinya kalau pertanyaannya bisa atau tidak bisa Bisa iya. dihentikan di tengah-tengah perjalanannya. Iya, betul. Namun memang lebih hubungannya antara peserta dengan bank. Ya, dan tentu saja kalau tanyanya ke kami ya kami harapkan tidak dihentikan, ya kan? Terus aja auto debit. Kecuali mungkin pindah ke perusahaan. Betul. Sama perusahaan ini. Betul. Kalau pindah ke segmen lain tentu saja harus dihentikan. Iya, betul. Oke Pak, luar biasa nih kita sharing auto debitnya sudah sangat jelas ya. Iya. Sudah cukup jelas juga buat Sobat JKN. Kita bakal membahas tema-tema lain yang juga seru pastinya dan bermanfaat. Tapi sebelum di close, pastinya Pak Oh ya, ada burung yang mau lewat. ada pantun nih yang selalu ada ya Pak. Iya. Oleh Pak, langsung Pak. Burung merpati terbang melayang. Cakep. Hinggap sebentar di dahan randu. Cakep. Sehat terjaga, hidup pun tenang. Ya, cakep Pak. BPJS Kesehatan selalu di sisimu. Oh, mantap. Kita nantikan tema-tema lainnya dengan Pak Ramanto dan pantunnya juga. Aduh, di episode selanjutnya. burung yang lewat lagi. Oke. Atau mungkin lumba-lumba ya. Iya. Sampai ketemu lagi Sobat JKN. Semoga bermanfaat buat semua Sobat JKN. Salam pot jedes. Stay healthy. Keep on. Terima kasih Pak.